Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Hernisa, NIM 120280006 dari Prodi Teknik Kimia. Baiklah, pada video kali ini saya sudah membuat dua program, yaitu program pertama dari bidang matematika dan yang kedua itu dari program dari bidang biologi. Pada program pertama ini yang berjudul menentukan hewan vertebrata atau invertebrata, Anda diminta untuk menginputkan ya atau tidak untuk data perbandingan antara vertebrata atau invertebrata. Jika kita menginputkan ya, maka vertebrata akan bertambah 1. Jika kita menginputkan tidak, maka invertebrata akan bertambah 1. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi pada baris pertama sampai baris keempat itu merupakan kamus atau hanya komentar tambahan buat biodata suatu program. Di situ ada nama, ada NIM, ada TPB, ada program apa yang akan kita buat. Terus pada baris ke-6 itu ada header input, dan pada baris ke-7 saya menambahkan header, yaitu header stlib.h. Pada baris ke-11 itu merupakan integer yang fungsi utama suatu programan. Dan pada baris ke-13 itu merupakan variabel yang berisi nilai. Pada baris ke-15 ini variabel yang menyimpan 6 buah data pertanyaan. Jadi 6 pertanyaan itu ada pertanyaan tulang belakang, dinding sel, besar bergerak cepat, mata tidak majemuk, simetri tubuhnya bilateral, syaraf terorganisir. Jadi baris ke-16 sampai ke-21 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di monitor pada saat kita run nanti. Dan itu juga merupakan variabel array pada baris ke-15, ini variabel ini Q6 tadi. Di sini saya menggunakan perulangan do pada baris ke-22 ini, dan percabang do while, ulangan for, percabangan if, dan else if. Maksud perulangan dari do while ini dimana pada saat kita di baris ke-49 kita menginputkan ya, maka perulangan otomatis akan kembali ke awal. Nah, jadi pada baris ke-23 ini ada sistem CLS. Jadi maksud sistem CLS itu merupakan pembersih layar terminal. Nah, selanjutnya pada baris ke-24 sampai ke-28 ini merupakan outputan yang akan muncul di monitor pada saat kita ngerun nanti, yaitu berupa judul "Selamat datang di program bidang biologi, menentukan hewan vertebrata atau invertebrata". Selanjutnya pada baris ke-30 sampai ke-40 itu merupakan perulangan for yang dimana akan mengoutputkan pertanyaan 1 sampai 6 dan menginputkan dari user, dimana input dari user dimasukkan pada baris ke-33 sebagai opsi. Selanjutnya pada baris ke-32 kita akan mengoutputkan pertanyaan 1 sampai 6 ke layar monitor pada saat run. Dan pada baris ke-34 ini kondisi if, dimana kalau kita menginputkan iya atau tidak, di sini ada ya atau tidak, kita di layar monitor nanti ciri-ciri vertebrata akan bertambah 1. Jadi seperti ini. Apakah itu hewan itu memiliki tulang belakang? Ya, tidak, ya. Nah, jadi binatang ini adalah jenis binatang vertebrata. Pada baris ke-41. Jadi pada baris ke-41 ini dimana kondisi if, hasil perbandingan apakah ciri-ciri dari vertebrata itu lebih besar atau lebih kecil dari invertebrata. Jadi
Jika ciri-ciri vertebratanya lebih banyak, maka program yang akan memunculkan atau mengoutputkan kalimat yaitu binatang ini adalah jenis binatang vertebrata. Dan jika invertebratanya itu ciri-cirinya lebih banyak, maka monitor akan mengoutputkan kalimat binatang ini adalah jenis binatang invertebrata. Dan pada baris ke-46 ini, apabila kita menginputkan suatu ciri-ciri hewan yang tidak sesuai dengan pemrograman, maka akan mengoutputkan binatang ini tidak bisa ditentukan jenisnya. Selanjutnya pada baris ke-48, setelah kita mengeluarkan setelah program mengeluarkan pengelompokan hewan yang misal ini binatang ini adalah jenis binatang invertebrata, maka pada baris ke-48 ini program akan mengoutputkan kalimat kembali ke menu utama, dan jika kita memilih opsi iya, maka program akan kembali ke awal, yaitu pada baris ke-30. Dan sebaliknya, jika kita menginputkan tidak, maka program akan berhenti dengan sendirinya. Baiklah, ini merupakan flowchart dari program pertama saya. Langsung saja, jadi yang blok pertama itu menandakan bahwa program akan dimulai. Selanjutnya ada pendeklarasian variabel yang berisi nilai, dan setelah itu ada kotak-kotak yang berisi pertanyaan dari variabel array. Lalu program akan mengoutputkan judul yaitu vertebrata dan invertebrata. Selanjutnya ada pendeklarasian variabel opsi dengan tipe string. Masuk ke perulangan for dengan batas 0 sampai 5. Selanjutnya program akan mengoutputkan garis putus-putus, dan program akan mengoutputkan berupa pertanyaan sebanyak i dan diminta untuk menginputkan opsi ya. Lalu program mengambil keputusan apabila opsi yang bernilai benar, program akan menambahkan ciri-ciri vertebrata plus 1, dan sebaliknya jika opsi tidak, maka program akan menambahkan ciri-ciri invertebrata menjadi plus 1. Selanjutnya program akan mengeluarkan output garis-garis putus lagi. Lalu program akan menampilkan opsi di mana ini merupakan perbandingan banyaknya ciri vertebrata lebih banyak dari ciri invertebrata. Nah, setelah program berhasil mengelompokkan data mana hewan vertebrata, mana hewan invertebrata, maka program akan mengoutputkan kembali ke menu utama. Nah, jika kita memilih iya atau kita memilih opsi iya, maka program akan kembali ke menu utama. Dan sebaliknya, jika kita menginput tidak, maka program akan berakhir. Sekian flowchart dari program pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke program yang kedua. Baiklah, ini merupakan program yang kedua saya buat, yaitu bidang matematika yang berjudul penjumlahan dan perkalian matriks. Pada program ini, Anda diminta masukkan dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Setelah itu, program akan menjalankan operasinya. Operasi perhitungan dari penjumlahan dan perkalian matriks, dan hasilnya nanti akan berbentuk matriks C. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan codingan program kedua ini. Pada baris ke-10 ini saya mendeklarasikan variabel dengan integer I, J, M, N, matriks A, matriks B, dan matriks C.
di mana matriks A, matriks B, dan matriks C dengan array kolom batas menampung 10 dan baris batas menampung 10. Selanjutnya pada baris ke-12 sampai baris ke-15 ini merupakan program outputan yang berupa judul, yaitu selamat datang di program bidang matematika penjumlahan perkalian matriks. Nah, selanjutnya baris ke-16 ini merupakan awalan program yang mengoutputkan perintah untuk memilih program apa yang akan kita jalankan, perkalian atau penjumlahan. Terus yang ke baris ke-17 kita menginputkan pilihan kita, kali atau tambah. Di sini kita menggunakan percabangan if, else if, dan perulangan for. Nah, pada baris ke-20 kita memilih input kali. Jadi setelah itu program akan mengoutputkan rangkaian perkalian matriks. Nah, selanjutnya pada baris ke-22 ini program akan mengoutputkan kalimat Anda ingin membuat perkalian matriks, dan pada baris ketiga ini program akan mengoutputkan masukkan baris matriks. Nah, setelah itu pada baris ke-24 program akan menginputkan nilai M, yaitu nilai baris yang akan kita buat nanti. Terus program akan mengoutputkan masukkan kolom matriks. Selanjutnya program akan menginputkan nilai N, yaitu nilai N adalah jumlah kolom yang akan kita buat. Pada baris ke-28 ini merupakan perulangan for, I sama dengan 0, I lebih kecil dari M, dan J sama dengan 0, J lebih kecil dari N. M dan N itu adalah nilai yang akan kita tentukan sendiri, tapi tidak bisa lebih dari 10 ya, karena batas baris dan kolom atas dari array hanya 10. Baris ke-30 ini kita akan program akan mengoutputkan masukkan nilai matriks A, dan pada baris ke-31 ini nanti program akan menginputkan nilai matriks A. Pada program ke-37 ini sama seperti program yang ini, bahwa kita disuruh mengoutputkan nilai matriks B, bahwa program akan mengoutputkan nilai matriks B. Selanjutnya kita akan menginputkan nilai dari matriks B. Dan selanjutnya pada baris ke-46 ini merupakan perulangan for untuk matriks C. Jadi yaitu matriks C itu adalah hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Pada baris ke-48 ini merupakan rumus program. Jadi ini rumus perkaliannya. Terus pada baris ke-51 program akan mengoutputkan hasilnya. Setelah program mengoutputkan hasil atau matriks C tadi, program langsung selesai. Setelah itu di sini ada percabangan lagi else if, di mana kita melakukan program penjumlahan, dan ini penjelasannya sama saja dengan yang di atas ini, cuman berbeda di rumusnya. Jadi pada baris ke-88 ini merupakan rumusnya matriks C sama dengan matriks A plus matriks B. Setelah itu pada baris ke-92 ini program akan mengoutputkan hasilnya dan mengoutputkan hasil dari matriks C. Setelah program mengoutputkan hasil dari matriks A dan matriks B tadi, program tersebut langsung berhenti atau selesai. Baiklah, ini merupakan flowchart dari program kedua, yaitu di bidang matematika. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi yang di blok pertama ini menandakan bahwa program dimulai. Selanjutnya ada pendeklarasian dan program akan mengeluarkan output selamat datang di program matematika dan penjumlahan
perkalian matriks, lalu mengeluarkan output pilihan apakah Anda ingin menghitung matriks penjumlahan atau perkalian. Nah, nanti akan menginput pilihan kita yaitu kali atau tambah. Nah, jika pernyataan kita benar, maka program akan mengeluarkan output Anda ingin membuat perkalian matriks, lalu mengeluarkan output masukkan baris matriks. Nah, setelah kita output dari masukkan baris, program akan menginput M. Maksud dari M itu baris, jumlah baris dalam matriks yang akan kita buat. Selanjutnya program akan mengeluarkan output masukkan kolom baris dan akan menginput nilai N. Nilai N itu merupakan jumlah kolom matriks yang akan kita buat. Selanjutnya ada perulangan di variabel I sama dengan 0 sampai M kurang 1 dan variabel J sama dengan 0 sampai N kurang 1. Selanjutnya program akan mengoutputkan masukkan nilai matriks A dan program akan menginput nilai matriks A. Selanjutnya program akan mengeluarkan perulangan lagi, jadi dari sama saja variabel I sama dengan 0 sampai M kurang 1 dan J sama dengan 0 sampai N kurang 1, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai matriks B. Nah, jadi di sini yang pertama tadi A dan di sini B. Jadi program akan menginput matriks B, nilai matriks B. Next ada perulangan I sama dengan 0, perulangan lagi dimana variabel I sama dengan 0 sampai M kurang 1 dan J sama dengan 0 sampai N kurang 1, dimana program akan menghitung di kotak ini. Program akan menghitung yaitu matriks ini sama saja dengan sebuah rumus yang akan menghitung program yang sudah kita buat ini. Jadi matriks C ini merupakan hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Selanjutnya akan mengeluarkan output hasilnya sama dengan, dan ada perulangan I sama dengan 0 sampai M kurang 1 dan J sama dengan 0 sampai N kurang 1, dan akan mengeluarkan input hasil dari matriks yang sudah kita kalikan tadi. Selanjutnya ada akhir dari sebuah program. Dan kembali lagi ke awal, jika kita pernyataan kita false atau salah, maka kita akan melanjutkan program tambah penjumlahan. Jadi akan mengeluarkan output di mana Anda ingin membuat penjumlahan matriks, dan akan mengeluarkan output masukkan baris matriks. Ini sebenarnya sama saja yang perkalian tadi, tetapi yang membedakan itu hanya rumus. Jadi kan tadi ini perkalian dan ini penjumlahan. Nah, rumus yang digunakan itu adalah matriks C sama dengan matriks A tambah matriks B. Nah, program akan mengeluarkan output hasilnya, lalu program akan mengeluarkan perulangan dan mengeluarkan output hasil dari penjumlahan tadi. Ini merupakan akhir dari suatu pemrograman. Baiklah, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.